Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Enggak enak. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Bapak Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Nanti kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Enggak enak. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Ya, mungkin kita juga nggak asing dengan cerita ini. Dulu waktu saya sekolah, waktu ngaji itu pernah diceritakan oleh kiai saya. Ya, ceritanya sama seperti yang diceritakan oleh Gus Baha tadi. Cerita tentang dua orang yang masuk ke neraka, kemudian dipanggil Allah menuju ke surga. Dan singkat ceritanya itu, kemudian dua orang itu perintah Allah lagi untuk kembali ke neraka, dan satu orang itu dengan semangatnya itu berlari menuju ke neraka karena dia itu nggak ingin melewatkan perintah Allah lagi, nggak ingin lelet untuk melaksanakan perintah Allah. Dan Allah itu ya kita nggak tahu cara berpikir Allah. Kemudian karena satu orang itu tadi dengan semangatnya telah melaksanakan perintah Allah, maka orang tadi dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu juga dengan kita, mumpung kita masih di dunia, kita itu masih hidup, masih sehat, alhamdulillah, kita jalankan perintah Allah dengan semangat. Kita rajin untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga kita harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Oke, mesti semangat. Tapi lari banyak kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia ya betul sekali, karena barokahnya semangat untuk menjalankan perintah Allah, sehingga orang yang tadinya masuk di neraka itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu juga dengan kita, mumpung kita masih di dunia ini, ya kita harus tetap semangat menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah. Kita nggak boleh males-malesan, apalagi sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu. Yuk kita lanjut.
Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, andaikan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu, jalan oleh lagi. Sampai itu gak semangat oleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah itu? Saya tidak pernah ngira ya Allah, ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayah. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Ya betul, kita itu nggak tahu cara berpikir Tuhan. Kita nggak tahu cara berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti orang yang kedua tadi, disuruh balik ke neraka, tapi dia itu toleh lihat ke belakang. Karena dia itu berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah. Berpikir seperti ini, ya masa saya yang dari neraka kemudian dipanggil Allah menuju ke surga, masa saya mau dikembalikan ke neraka? Dia berhusnudzon kepada Allah, dan barokahnya berhusnudzon itulah sehingga Allah itu memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita juga harus seperti itu, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ketika kita sedang diuji atau apapun itu, kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena di setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya mungkin di balik ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita, seperti itu. Yuk kita lanjut. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Gak ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Nggak apa-apa Allah, kan saya kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ya perlu kita ingat bahwa Allah itu nggak hanya punya sifat menyiksa, tapi Allah itu juga maha pengampun. Nah misalnya kita mendapati seseorang yang sedang bermaksiat dan mungkin juga sedang menjatuhkan diri kita. Nah kita boleh bilang aku benci kepadamu, aku nggak akan memaafkanmu, tapi jangan pernah kita itu bilang kalau Allah itu nggak akan memaafkanmu, Allah itu nggak akan mengampunimu. Jangan pernah bilang seperti itu, karena itu bukan wilayah kita. Kan mengampuni dosa seseorang itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Jadi perlu kita ingat bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya sebejat apapun diri kita, seburuk apapun diri kita, bila kita mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan mengampuni kita, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu wawasan dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.